Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sampai hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga ketika kita dipanggil oleh Allah nanti kita dikenal sebagai umatnya. Amin amin Allahumma amin. Nah, balik lagi dengan Andrew Al-Firdausi. Di video kali ini aku mau melanjutkan cerita tentang proses hijrahku. Jadi selama setahun lalu itu banyak kejadian, banyak hal-hal yang aku lakuin ya, dari hal kecil, hal besar, dan ada salah satu kejadian yang sedikit tidak mengenakan lah untuk diriku sendiri gitu. Apa aja sih dulu hal-hal kecil yang aku lakukan? Jadi di sini ada post-it. Di post-it ini isinya tentang Andrew di tahun 2020. Istilahnya kayak apa ya? Resolusi. Itu jadi perubahan-perubahan yang harus aku lakukan di tahun 2020. Di tahun lalu. Nah, jadi isinya tuh aku sebutin beberapa aja soalnya banyak banget. Jadi di sini ada meningkatkan kualitas ibadah, terus istiqomah sama target ibadah aku sendiri. Ada beberapa sifat buruk yang harus aku hilangkan juga. Di tahun lalu itu tidak ada julid lagi. Jadi julid itu apa ya? Julid itu ngomongin orang, gibah. Entah bentuknya seperti apa, pokoknya gibah lah. Itu. Terus yang kedua ada menghujat, ngeledek. Apa sih bahasanya gitu lah, pokoknya menghujat orang. Aku tuh senang banget lah ngeledekin orang, menghujat orang tuh tahun lalu. Nggak tahun lalu juga sih, maksudnya tahun-tahun sebelumnya. Itu jadi kebiasaan tersendiri lah untuk aku. Terus yang ketiga ada berbicara kotor. Jangan kalian kira aku nih ngomong lemah lembut gitu, enggak. Jadi aku ngomong seperti lemah lembut itu yang dengan orang lebih tua gitu. Kalau sesama itu rasanya kayak udah keluar semuanya itu, ambiar lah pokoknya. Apa sih isinya tuh bicara kotor lah ya, kayak nama-nama binatang lah, terus ya gitu-gitulah. Kalian ngerti ya, nggak usah disebutin juga, nggak usah dikasih contoh juga, kalian ngerti insyaallah. Nah, sama ada lagi makan sama minum duduk. Itu yang harus aku lakukan, karena sebelumnya aku punya kebiasaan memang kalau makan nasi sih duduk. Kalau nyemil gitu ya, kayak makan wafer atau semacamnya ciki-ciki itu kadang aku suka berdiri. Apalagi minum, kayaknya sebentar aja gitu, males banget buat duduk. Berdiri aja udah minum sambil berdiri, apalagi pakai tangan kiri gitu ya. Nah, itu harus aku ubah di tahun 2020. Jadi aku harus mulai makan dan duduk itu sambil duduk gitu, dan menggunakan tangan kanan untuk minum. Ya, untuk ini tuh banyak banget lah cobaan-cobaan. Tapi yang aku syukuri di sini adalah karena di rumah aja ya, nggak berinteraksi langsung dengan orang-orang, aku bisa cepat untuk beradaptasi untuk melakukan ini semua. Aku bisa cepat untuk menghilangkan semua sifat-sifat burukku. Itu sih, jadi kayak lebih banyak melakukan aktivitas sendiri dengan mengerjakan meningkatkan kualitas ibadah juga. Jadi rasanya gampang, mudah lah, nggak berat tapi nggak berat banget gitu untuk meninggalkan semua hal-hal buruk yang udah menjadi kebiasaanku dari awal itu. Jadi ya, apa yang aku rasakan setelah aku meninggalkan dan melakukan semua kebaikan yang harus aku lakukan, aku menjadi lebih tenang. Nggak menghadapi suatu hal itu menjadi tenang, bisa berpikir lebih tenang gitulah pokoknya. Aku bisa ibadah juga lebih tambah rajin gitu, dengan meninggalkan semua kelakuan burukku yang sudah menjadi kebiasaan itu. Berefeknya dengan ibadahku sendiri, aku jadi nggak males, aku bisa mengerjakan ibadah menjadi on time, tepat waktu gitu, karena hanya meninggalkan semua sifat burukku itu. Dan ada lagi di sini isinya target ibadah untuk meningkatkan kualitas ibadahku sendiri. Kayak misalkan aku dulu sholat tahajud itu berapa rakaat doang, dan harus meningkatkan dikit demi sedikit
2, terus 4, terus 6, ya pokoknya ditingkatin terus lah di setiap harinya. Terus tilawah setiap hari itu juga harus aku mulai mulai di tahun lalu lah sampai sekarang. Terus sama apa ya, amal di setiap hari Jumat, entah mau berapa aja, pokoknya itu adalah harta terbaik yang aku punya, yang aku bisa amalkan di hari Jumat. Itu sih, jadi seimbang lah, aku meninggalkan semua sifat burukku, meninggalkan semua apa ya, kelakuan burukku selama sebelumnya. Terus aku di lain sisi juga mengerjakan ibadah yang bisa meningkatkan kualitas ibadahku sendiri gitu. Nah itu hal kecil ya, bagiku ini hal kecil sih, soalnya apa ya, kalau bisa dibilang ini sering aku abaikan. Ada juga ini apa namanya, pakai celana panjang nutup aurat, itu juga aku baru lakuin di tahun 2020. Karena dulu aku juga sering banget pakai celana pendek. Ya enak lah pakai celana pendek, adem gitu, mau kemana-mana juga praktis, nggak harus pakai celana panjang. Kalau mau shopping nggak pakai sarung segala macam. Dan olahraga pun jadi lebih leluasa kalau misalkan pakai celana pendek. Nah itu aku ubah di tahun 2020. Aku olahraga jadi pakai celana panjang, mau keluar pakai celana panjang, mau keluar sebentar juga ke luar rumah gitu, mau beli makan atau apa, itu mau pakai sarung atau pakai celana panjang, intinya harus tertutup di bawah lututku itu gitu. Jadi itu jadi salah satu termasuk perubahan yang aku lakuin di tahun 2020 tahun lalu gitu. Nah ada satu lagi, aku mulai ngebuat video untuk mengajak kebaikan di tahun lalu juga. Awalnya aku ingin buat video itu di YouTube, tapi banyak orang-orang yang menahan aku, bukan melarang ya, menahan aku untuk terjun langsung di YouTube. Jadi dikit-dikit lah, tipis-tipis dulu aja. Jadi itu awalnya tuh aku ngupload video untuk mengajak kebaikan untuk orang lain dan untuk diriku sendiri itu di Instagramku sendiri. Jadi aku bikin video, ngedit ala kadarnya aja, pokoknya pesan itu harus tersampaikan ke orang dan untuk diriku sendiri, untuk menjadi pengingat lah. Nah itu aku upload di IGTV ku, di akun Instagramku sendiri. Jadi kalau kalian mau nonton video itu langsung aja kunjungi Instagramku. Nah itu, jadi semua itu aku lakuin di tahun lalu. Banyaklah suatu hal yang bisa meningkatkan kualitas ibadahku, menguatkan niat hijrahku sendiri, dan banyak yang aku rasain sendiri tentang kuasa-kuasa Allah gitu. Kalau misalkan aku baru berbuat kebaikan ini nih, dan beberapa jam kemudian Allah itu langsung membalas kebaikanku gitu, membalas lebih kebaikanku dalam bentuk hal apapun, dan itu nggak disangka-sangka. Dan aku juga nggak berharap untuk ya Allah balas kebaikan aku ya gitu setelah aku melakukan kebaikan kepada orang lain. Aku nggak berharap gitu, tapi ya itulah yang ngebuat aku kaget, dan ternyata memang kuasa Allah itu benar-benar bisa aku rasakan sendiri dan aku lihat dengan mata kepala sendiri gitu. Itu sih, jadi di lain sisi aku merasa seperti itu, dan di lain sisi juga godaan-godaan yang sangat-sangat berat yang harus aku lewati gitu. Nah itu, dan satu lagi kejadian yang tidak mengenakan di tahun lalu itu ada di diriku sendiri juga. Kenapa tidak mengenakan? Karena gini, aku kan belajar mati-matian ya tahun lalu, bisa dibilang gitulah. Pagi, siang, sore, malam aku belajar untuk mempersiapkan mengerjakan ujian untuk masuk universitas yang aku inginkan gitu. Jadi aku belajar benar-benar, dan aku juga meningkatkan kualitas ibadahku. Aku berharap dengan seperti itu universitas yang aku inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Karena apa ya, posisinya aku sudah berusaha untuk lebih dekat dengan Allah, dan aku berharap dengan cara seperti itulah aku bisa meminta sesuatu yang aku inginkan gitu. Dan ternyata tidak seperti apa yang aku kira, tidak seperti apa yang aku prediksikan. Ternyata Allah tidak mengizinkan aku untuk kuliah tahun lalu. Rasa kecewa gak terlalu sih. Sedih iya, sedih banget. Ngedown, hampir lah ngedown.
Kenapa hampir? Karena aku banyak melakukan banyak mulai memasukkan pemikiran-pemikiran yang bisa menguatkan diriku sendiri gitu. Kalau misalkan bukan aku, siapa lagi yang bisa menguatkan diriku sendiri, menguatkan mental aku kalau misalkan aku menanamkan pikiran seperti ini. Kalau misalkan aku nggak kuliah tahun lalu, pasti ada sesuatu yang akan Allah berikan dan itu jauh lebih indah. Seperti itu. Jadi aku punya menanamkan mindset tuh, Allah itu yang memang benar-benar maha mengetahui segala sesuatu daripada seorang hamba sepertiku, dan Allah itu punya rencana lebih indah daripada aku. Jadi dengan aku nggak kuliah seperti ini, pasti ada sesuatu hal yang Allah akan berikan dan itu jauh lebih indah. Dan aku menanamkan pemikiran juga seperti ini, kalau misalkan aku kuliah pasti banyak hal sesuatu yang aku nggak suka dan itu bisa juga berdampak buruk untuk aku gitu. Jadi ternyata memang ya inilah takdir Allah, ya inilah seperti ini kuasa Allah, dan semua ini ada di tangan Allah. Walaupun aku udah belajar mati-matian, udah ibadah kenceng-kencengan, tapi ya mau gimana, yang menjamin itu hanya Allah yang bisa. Aku mau kuliah di mana entah di mana, ya itu udah urusan Allah, karena Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Itu jadi dari situ aja banyak pelajaran yang aku bisa dapat. Ya intinya Allah itu punya rencana paling indah. Jadi bagi kalian yang sekarang tahun ini banyak yang nggak kuliah, jangan ngedown karena ada sesuatu. Percaya sama omongan aku, Allah itu benar-benar nggak akan membalas lebih, akan memberikan sesuatu yang lebih indah dari apa yang kamu nggak diprediksi lah, nggak terpikirkan gitu. Oh ternyata ini benar-benar Allah yang ngasih gitu. Masya Allah banget rasanya itu. Yakin sama omongan aku, percaya aku udah merasakannya gitu. Jadi ya akhirnya aku berusaha untuk bangkit dan aku harus berusaha terlihat lebih semangat di depan orang tuaku agar mereka juga nggak merasa kayak ya Andrew nggak kuliah tahun ini, untuk tahun lalu ya Andrew nggak kuliah untuk tahun ini, gimana. Jadi untuk diriku sendiri ini aku juga harus bisa meyakinkan orang tuaku sendiri kalau aku nggak apa-apa kalau misalkan nggak kuliah tahun ini gitu. Dan apa yang aku lakukan selama aku nggak kuliah dan apa yang aku dapatkan setelah aku nggak kuliah ini menjadi menjadi pembuktian kalau misalkan memang rencana Allah itu lebih indah daripada rencana aku, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu daripada aku. Ini cerita selanjutnya ini adalah pembuktian aku punya pemikiran seperti itu dan terjawab lah semuanya gitu. Jadi akan aku ceritakan di video selanjutnya, jadi tunggu aja, stay tune di channel YouTubeku. Jangan kemana-mana karena aku mikirnya kalau misalkan aku buat video setelah ini tentang apa yang aku dapatkan setelah aku nggak kuliah dan apa rencana aku setelah aku nggak kuliah. Jadi di situ aku mikirnya banyak pelajaran yang bisa kalian ambil. Ya insya Allah ini pasti bermanfaat untuk kalian menonton. Jadi ini bisa menguatkan mental kalian dan semakin yakin kalau Allah itu maha mengetahui segala sesuatu dan Allah itu punya rencana paling indah daripada kita. Itu menjadi pembuktian dah. Aku juga setelah melewati itu semua, ternyata memang benar Allah itu punya rencana paling indah. Jadi aku benar-benar ngerasain sendiri soalnya. Jadi aku mau kalian itu tahu dan kalian juga bisa menanamkan mindset sepertiku, dan kalian juga bisa semakin yakin kalau Allah itu maha mengetahui segala sesuatu dan Allah itu punya rencana paling indah daripada kita. Itu aja. Jadi untuk video kali ini terima kasih, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan banyak kesalahan dari tutur kataku sendiri, banyak kekurangan dari dari segalanya lah pokoknya, karena kekurangan itu dari diriku sendiri dan kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Terima kasih yang udah mau menonton videoku sampai video ini dan video seterusnya. Dan terima kasih juga udah mau mensupportku sampai sekarang ini. Terima kasih sudah mau mensubscribe juga channel YouTubeku. Semoga kalian juga bisa hijrah bareng diriku sendiri. Hijrah bareng Andrew lah pokoknya. Itu. Jadi ya pokoknya terima kasih. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian.
banyak minum air hangat, minum madu, makan buah, makan sayur, makan yang banyak, olahraga, jemur. Itu aja. Ya udah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.